Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Pak Denung, sekarang saya sedang berada di satu tempat di wilayah Cirebon Timur ke arah barat, Desa Sedonglor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Ada di tempat yang insya Allah penuh barokah. Amin. Sejuk, nyaman, indah sekali di hati, ya, indah di hati. Mudah-mudahan yang ditunggu cepat datang nih, ya. Mudah-mudahan siapa beliau nanti kita lihat beliau. Nah, tuh sudah kelihatan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Ini beliau, Bapak Dr. Andes Haji Ecep Jalaluddin Syafi'i, MPD. Siapa sih yang nggak kenal dengan beliau ini? Ya, sosok yang insya Allah menginspirasi kita semua, yang kadang beliau tanpa disadari, tanpa ada niatan, kadang-kadang justru obrolannya banyak memotivasi kami-kami ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Nung, terima kasih. Ya? Alhamdulillah sehat. Jadi ini sudah purna nih. Iya, kan ada pepatah Pak Nung. Iya. Selagi muda berkarya, sudah tua tetap berdaya. Tetap berdaya. Gitu. Istimewa. Jadi tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Gitu. Jadi kalau diukur waktu, dihitung waktu, ini waktu yang tahun keberapa ini untuk purnanya ini? Purnanya berarti tahun kedua ya. Tahun kedua. Saya kan ya? Mei 2021. Mei 2000 menginjak tahun kedua. Iya. Masih hangat. Masih hangat. Tadi kita berbagi informasi ya, share untuk halayak, terutama untuk yang muda-muda ini, untuk yang muda-muda. Kalau boleh bisa cerita, kapan sih mulai ada di SMKN 1 Muda, STMPL? STMPL. Iya. Gini, Manung, saya itu kuliah di PGKP IPB Bogor. PGKP itu apa itu? Pendidikan Guru Kejuruan Pertanian. Oh. Nah, kemudian bulan Desember tahun 1983 saya ditempatkan di SMT Pertanian Cirebon waktu itu namanya. Oh iya. Itu iya, pada saat PPL, program pengalaman lapangan. Jadi belum lulus. Belum lulus. Tapi ada PPL. PPL Di Mundu. Dulu namanya belum terkenal mulu, namanya SMT Pertanian Cirebonnya sudah. SMT Pertanian. Karena memang tahun berapa itu? Tahun 83 Desember. Sampai dengan Februari 84. Nah, jadi sudah cukup lama lah mengenal sekolah ini. Kemudian kembali ke kampus, pulang kandang, biasa ada macam-macam. Ketika ada rencana mau penempatan nih, karena kan kita dulu ditempatkan oleh pemerintah. Iya. Di mana-dimananya, pokoknya di seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau saya makan orangnya tidak punya koneksi, tidak punya channel, Pak. Yang lain sih kasih suka, ada yang ke Jakarta, ke mana gitu tuh. Iya. Wah, saya tiba-tiba ada informasi, wah di Cirebon ada penempatan 1. Nah, saya optimis, Pak. Saya optimis. Makanya saya tidak lari ke Jakarta, tidak lari kemana-mana. Unik. Saya larinya ke saudara, ke orang tua, ke kiai, minta doa. Mudah-mudahan saya ditempatkan suku-suku di Cirebon, paling tidak wilayahnya antara Lampung sampai Bali lah. Lampung, Jawa, Bali gitu. Tiba-tiba dapat surat tugas tahun 85 per November itu, tugas di SMT Pertanian Cirebon. Sudah lulus? Sudah lulus gitu. Nah, mulai di situ masih berbekal surat tugas dari Direktorat Dikmenjur waktu itu. Dikmenjur. Dikmenjur. Masih surat tugas saja.
honor juga masih dikasih dari Jakarta di apa dulu namanya di apa sih dikirim tuh. Di Wesel dulu kan gitu ya. Belum ada transfer kayak sekarang dulu sih. Nah, nggak tahu sampai sekarang nih, sampai tahun 2020 berarti saya di Mundu tuh. Jadi berapa tahun ya? Ya, 34 tahun lebih lah. 34 tahun. Iya. Di Mundu tuh. Nah, ada berapa kepala sekolah ya? Saya yang formal itu awal-awal kan masih PLT. PLT kemudian diganti oleh Pak Astagfirullahaladzim. Bukan, sebelum Pak Johari itu Pak Gun Wihana. Gun Wihana, terus beliau pensiun diganti sama Pak Johari. Pak Johari pensiun diganti sama Pak Haji Tetang Sukandar. Kemudian Pak Magfur dulu untuk Pak Haji Tetang Sukandar. Terus diganti oleh Pak Nono. Kemudian Pak Wawan. Dan nggak tahu tiba-tiba saya di situ. Doanya Panung itu. Amin. Doa semua. Doa Panung. Istimewa sekali. Jadi sahabat channel Pak Denung, beliau ini ya tadi lah sudah bukan lagi banyak makan asam garang, tapi udah masuk, udah minum, mandi air laut SMK Mundu. Iya betul. Bener-bener udah asamnya bener-bener masuk dalam tubuhnya. Ada nggak kesan-kesan yang apa ya, yang bikin nggak nyaman waktu jadi guru? Pertama jadi guru nih 85. Ya itulah, ya kan tinggal di Mertapada waktu ada guru senior almarhum Pak Dulangi Suwarjono, Pak Jono bisa disebut. Dia katanya dengan saya aja di sana tinggal, ya Pak ikut di sana. Ya, itu nikah belum? Belum nikah, belum. Tinggal di rumahnya Pak Jono. Nah, perjalanan dari Mertapada ke Mundu kan cukup lumayan. Jadi artinya kalau dihitung pakai honor yang dari Jakarta Rp50.000 Pak per bulan waktu itu, ya nggak akan cukup lah. Jadi masih tetap minta ke orang tua gitu tuh. Nah, itu mungkin Pak yang ini tuh. Saya harus berjuang di tempat yang baru. Cirebon tahu wilayahnya panas gitu kan. Sementara honor saya dari Dekmenjur pada waktu itu mengatur aturan sih, kita juga nggak menyalahkan aturnya begitu. Seperti itu. Sementara naik elap bolak-balik aja sehari sudah berapa? Belum makan. Itu mungkin yang apa ya? Yang waktu itu aduh harus benar-benar prihatin tuh. Kalau yang sekarang kan enggak, awal-awal sudah. Nah, itu bedanya. Beda, Pak. Betul, sekarang tuh justru teman-teman yang baru sekarang beruntung ya. Pak. Tidak banyak merasakan hal-hal apa secara ekonomi. Betul, itu Pak. itu prihatin. Jangankan yang diangkat jadi CPNS, yang honorer aja, Pak. Sekarang ini kan sudah lain lah, jauh. Artinya mencukupi betul gitu. Mencukupi betul. Dari situlah kemudian dibutuhkan perilaku mampu bertahan dengan kesulitan. Betul Pak, betul. Iya. Itu sampai masuk ke SK berapa lama dari 85 itu? Saya diangkat dapat SK 80% ya, itu memang tahun 86 Pak. Oh, setahun kemudian. Normal, kemudian 87 diangkat 100%. November 87 itu 100%. Nah, gurunya waktu itu saya karena kurikulumnya masih berpindah-pindah, jadi ngajar tuh macam-macam Pak. Saya itu dulu karena di sana kan SDM juga belum begitu banyak, saya pada ngajar matematika Pak, pada ngajar bahasa Inggris, pada ngajar kimia. Sebabnya apa? Ya nggak ada gurunya, nak. Orang tahu, wah lulusan IPB gitu dikerja serba bisa Pak. Memang iya kan? Padahal mah daripada nggak ada, udahlah dilayanin lah. Serius Pak. Tapi memang benar-benar. Mungkin kalau ada sekarang alumni yang dengar, yang pada waktu itu saya ngajar bahasa Inggris, matematika, mungkin pada ngekeh banget Pak. Ya Allah. 100% jadi 2 tahun kemudian 100% udah ya? Iya, 87. Tapi kan tetap saja untuk tahun-tahun itu apa ya, gaji belum bisa makan seperti sekarang. Iya, jauh Pak, jauh. Meskipun kita ngitung pakai dolar atau pakai apa, tetap aja nggak kena. Itu, jadi sahabat channel Pak Denung, ada tadi kesan yang mungkin tidak terlupakan dari beliau ini. Beliau menjadi orang serba bisa.
Bukan Serba kepaksa. serba kepaksa katanya kan ya. Bisa jadi ada beberapa teman-teman juga yang sama kurang lebih seperti itu ya. Sama Pak. Cuman pada waktu itu yang bareng-bareng dengan saya kan ada dari yang Tasik itu, Pak Hidaman. Tapi Pak Hidaman beliau datang ke SMT Pertanian Cirebon sudah bawa SK. Lain kan? Bukan, baru ditempatkan di situ sudah bawa SK. Kalau saya kan baru surat tugas. Iya, beda ya. Beda, iya. Beda. 34 tahun jadi guru ya. Kalau kesan yang menyenangkannya apa nih? Wah, banyak yang menyenangkan sih. Banyak karena dulu saya bukan bersahabat mungkin, berguru, mengaku guru, mengaku orang tua sama almarhum Pak Haji Suwardi Karyono, Pak Haji Toto, Pak Haji Jojo, ada juga Pak Nana Sujana, ada Pak Satriadi. Iya Pak, itu kan orang-orang tua yang memang syarat pengalaman dan memang orangnya baik-baik, termasuk almarhum Pak Dian Mulyamin dan lain-lain lah. Di TU-nya ada Pak Brahim, ada Pak Miskan, ada Pak orang tuanya mesti gitu. Pak Dulmanan, itu kan orang-orang tua yang memang layak saya ikutin gitu. Sama. Betul Pak. Jadi akhirnya karena banyak bergaul dengan mereka, jadi banyak manfaat Pak. Sehingga saya di Cirebon ini bisa terus bisa hidup lah katakan begitu karena masukan dari beliau, belum lagi dari yang lain-lain di luar guru di SMT Pertanian Cirebon waktu itu banyak memberikan masukan. Sesepuh tadi cukup mempengaruhi. Cukup mempengaruhi perjalanan begitu betul. Meskipun ya namanya juga hidup ada tapi tetap mereka ini yang mudah-mudahan yang sudah meninggal mendapatkan barokah di alam kuburnya. Iya. Sahabat channel Pak Denung, beliau yang menyampaikan, hai kamu, hai kalian, hai yang muda-muda, ya kan, jangan segan untuk berkomunikasi dengan yang sepuh barangkali. Betul Pak. Karena betul. Dari beliau lah mungkin bisa bertukar pengalaman. Betul Pak. Betul. Contohnya beliau sendiri yang sudah menyampaikan tadi. Ya. Pak Haji, dari 34 tahun, saya belum cerita yang sebelahnya nanti ya. Dari 34 tahun. Itu kan ada masa-masa yang mendapatkan secara psikologis pressure ya, yang dalam hal konteks mengajarnya, apakah pergantian kurikulum yang waktu itu mungkin masih standar, kemudian ada beberapa waktu yang berganti. Iya. Di mana tuh letak kita sebagai guru tuh? Betul Pak. Jadi memang pada intinya guru itu kan harus tetap belajar. Belajar karena kurikulum kan harus berubah, tidak bisa tidak. Ketika pergantian kurikulum, saya dulu pernah ngajar penyuluhan pertanian Pak awal-awalnya itu. Kemudian karena kurikulum itu hilang Pak, hilang. Padahal itu adalah spesialisasi saya dari IPB. Akhirnya ada pelajaran PUP, pengelolaan usaha pertanian. Nah disitulah saya kemudian ini, dan memang susah Pak. Saya mencari buku-buku referensi pada waktu itu karena mungkin tahun awal-awal 90-an lah. Iya kan relatif susah Pak. Relatif susah sehingga saya jalan ke Kuningan, ke teman yang sudah senior, kemana gitu minta untuk mencari buku referensi itu. Di Cirebon tuh saya ubek Pak, nggak ada. Yang saya baca di GBPP seperti ini, dulu namanya GBPP ya. GBPP seperti ini, saya lari di Cirebon nyari-nyari buku, nggak ada Pak. Jadi nyari-nyari ke SMT Pertanian Jalaksana waktu itu, ada senior di sana, Kuningan yang sudah lama ngajar, saya dapat meskipun itu belum 100% sesuai Pak, sesuai. Kemudian juga saya karena dulu diajak banget, satu lagi guru itu Pak Haji Syahrudin almarhum, ikut di UP dulu Pak, jadi ikut ke nelayan segala macam, lihat nih nelayan di Indramayu ada nelayan yang nyuci tangan aja pakai teh botol. Oh, saya bilang, iya sok aja gitu. Saya utus sana, iya Pak, memang juragan luar biasa. Tapi saya belajar banyak dari mereka ini, sehingga saya mendapatkan bagaimana sih sistem pembagian antara juragan, ada nelayan, ada ahli mesin, ada pemilik kapal. Nah, tanya segala macam, akhirnya karena di dalam pelajaran PUP itu ada yang seperti itu, saya masukkan Pak.
Dan alhamdulillah kayak sampai sekarang masih dipakai sistem bagi hasil dan nelayan seperti apa. Itu mungkin salah satu apa ya, kesulitan lah, katakan kesulitan tapi membawa manfaat yang besar, Pak. Karena mau bertanya, karena selalu mau mencari, akhirnya beliau yang satu ini nih, kayaknya mungkin di kesiswaan pernah belum? Di kesiswaan sebentar, Pak, sebentar. Jadi, semuanya masuk beliau ini. Kurikulum juga yang lama di Hubin. Pernah, di Hubin pernah. Segalanya beliau ini sudah pernah. Di Hubin pernah, di kesiswaan pernah, walau sebentar. Di kurikulum pernah. Jadi memang tipe orang yang bukan sekedar mauan, tapi ya bisa jadi serba bisa barangkali ya. karena mau belajar, saya masih ingat waktu saya belum lama datang ke SMK Mundu, yang namanya PKL dulu, sekarang dipakai lagi PKL, itu PSG, iya. Pendidikan sistem ganda. Betul. Ya. Ini orangnya nih antara dengan almarhum Padian Mulyamin, ya. Saya ingat sekali beliau kreatornya, pelaksana di lapangannya tentang pendidikan sistem ganda. Itu akhirnya sampai kepada klimaks ya. Beliau adalah seorang pimpinan, makanya kenapa beliau masuk dalam konten ini. Tadi mimpi apa sih dari guru kemudian menjadi sosok yang leadership di sekolah ini? Iya. Saya memang dulu Pak Nung pernah berdoa, ya Allah mudah-mudahan saya diberikan kesempatan memimpin. Tapi kemudian beberapa lama kemudian saya tidak berdoa lagi, Pak. Udahlah, saya bilang ternyata jadi kepala sekolah tuh luar biasa repot ya, harus begini. Iya Pak, pernah. Iya. Pernah begitu. Tapi kemudian pada tahun 2013 kalau nggak salah itu, tiba-tiba ada informasi dari Pak Haji Wawan waktu itu Pak, kepala sekolahnya, dipanggil saya ikut tes. Untuk calon kepala sekolah, Pak, saya bilang saya sudah tua lah, jangan. Enggak, harus baca, pasti masih ada kesempatan. Enggak lah, bilang yang muda-muda, enggak. Jadi dipaksa beliau, Pak, saya tuh ikut. Akhirnya ikut dan nah, apa ya, kata orang Cirebon si dilalahnya. Iya. Dilalahnya kah? Kebetulan. Sebelum ada pencalonan itu, kan SMK Mundu jadi sekolah berstandar internasional itu. Oh iya. Nah, pada waktu itu Pak Wawan. Nah, di situ tuh katanya ada program untuk menyekolahkan guru yang sudah S1 jadi S2. Kemudian saya dipanggil dengan beberapa orang teman, Pak, ke ruangan Pak Haji Wawan. Tidak tahu, saya ditunjuk ikut S2 di Uniku. Ikut S2. Nah, pendek cerita, ketika tes bakal calon lah kepala sekolah di sekolah itu, yang ngetesnya Pak Haji Sarma, Pak Kuswarjo, Pak Surya dengan Pak Haji Wawan waktu itu. Dilalahnya tuh Pak, soal-soal yang ada di kertas itu banyak mengandung ilmu tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, di Uniku saya paling suka Pak beliau itu dengan Profesor Cucu waktu itu, Profesor Cucu. Wah, kalau diskusi itu senang sekali, baca bukunya juga enak. Nilainya itu banyak itu, Pak. Jadi ya tinggal, nggak tahu sudah begitulah. Tinggal mindahin aja, sudah begitu mungkin Pak aturannya. Selesai, kemudian pengumuman, ternyata dari sekian calon itu katanya sih saya tuh paling bagus Pak nilainya. Begitu pada waktu itu tuh, itu bakal calon banyak akan dikirimkan ke kabupaten waktu itu. Kemudian seleksi ke tahap berikut. Nah, tahap berikutnya. Itu dari faktor dilalah. Dilalah, Pak. Kata kita sih, tapi kalau Gusti Allah kan nggak seperti itu ya. Betul. Nggak tahu tiba-tiba begitu aja, Pak. Duh, ini soal ini. Jadi sebetulnya tidak ada faktor kebetulan. Betul, Pak. Iya. Sudah digariskan. Dari sana. Cuma kita nggak tahu aja. Gitu. Iya, kitanya nggak paham aja kan. Berapa lama jadi kemudian menjadi leadership di sekolah ini? Pas tahun 2014 Desember itu, Pak. Kan ada bukan rotasi, namanya apa sih? Periodisasi, Pak. Kepala SMK itu sesuai dengan Permendikbud sih. Nah, Kabupaten Cirebon menjadi percontohan
Kemudian pada waktu itu termasuk Pak Haji Wawan di sekolah kita kan harus ikut itu Pak, karena sudah memenuhi syarat ikut periodisasi. Nah pada saat saya ingat, Pak Panu juga pasti ingat, pada saat pelepasan beliau di ruang atas tuh, saya tiba-tiba dapat telepon Pak dari bagian kepegawaian, pasti apa namanya lupa, dari kabupaten, waktu itu masih kabupaten Pak. Pak Ecep, ditunggu di sini oleh Ibu Dewi. Saya bilang gini, Pak mohon izin saya masih dengan pembicaraan dengan Pak Haji Wawan nih. Kata orang kepegawaian itu, cepat Pak Haji, karena jangan sampai Ibu Dewinya keburu pergi gitu. Oh, jadi saya akhirnya minta izin Pak ke teman-teman yang di sebelah. Saya pergi ke sana, ke dinas, ke Sumber. Masih ada kumpul. Ternyata saya dapat SK PLT Pak. Pas dibuka tuh, doh PLT di SMA Negeri 1 Mundu Cirebon gitu Pak. Saya tuh nggak percaya Pak, sampai dibuka berulang-ulang, dibaca lagi. Bener apa enggak? Dibaca lagi. Ah benar, saya bilang takutnya salah Pak. Itu saya pulang di mobil nelponin Pak Wawan, mungkin Pak Jawan masih sedang ada acara di ruang itu. Saya langsung cepat pergi. Dan ternyata acara perpisahan belum selesai Pak. Pada waktu itu Pak Arif dengan Pak Nung kalau nggak salah yang nyamperin saya tuh. Dia bilang nih saya sampai Pak Arif pada orang guru saya di situ. Nah itulah ceritanya Pak Nung. Itu PLT sampai dengan per Januari sampai dengan 4 Maret. Karena 5 Maretnya dilantik jadi definitif. Ya 2 bulan, enggak 2 bulan, 2 bulanan, ya. Januari sampai dengan awal Maret. Setelah itu baru definitif. Dan itu tadi Pak, kembali kata dilalahnya tuh, dinas pendidikan, kepala dinasnya juga support ke saya. Karena kebetulan juga temannya teman kita beliau ini Pak, temannya guru di Mundu gitu, jadi sering diberikan masukan mungkin. Juga termasuk jamiahnya kakak saya Pak, jamiah Solawatan. Jadi itulah Pak, nggak tahu tiba-tiba begitu aja. Akhirnya udahlah Pak Acep bercanda, mangga Pak kata saya. Tapi kalau saya Pak Haji percaya dengan tidak adanya faktor kebetulan. Percaya dengan tidak ada faktor kebetulan. Karena semua digariskan dari sebuah usaha yang kita lakukan. Usaha jelas lahir dan batin kali ya. Lalu kun fayakun gitu. Jadi berapa tahun nih di SMK Mundu? Berarti dari mulai Maret 2015 sampai dengan Juni 2020. 5 tahun lebih ya. 5 tahun relatif bukan waktu yang sebentar. Betul Pak. Pressure ya kiri depan belakang, betul, atas bawah. Betul itu dirasakan itu. Iya. Dirasakan. Kenapa? Karena kami juga yang awalnya teman sejawat ya. Tapi karena di SMK Mundu ini relatif sudah sangat terbiasa dengan pergantian sosok pimpinan, sehingga bukan hal yang baru lagi lah ya. Apalagi beliau adalah sosok yang memang disebut senior ya, iyalah di SMK Mundu ini kan. Kemudian menjadi sosok pimpinan, bahagia sekali Pak Haji. Artinya mendapatkan sosok pimpinan yang memang tahu kami, tahu kita semua. Secara mungkin gaya sudah tidak lagi banyak mencari ya. Tapi kan tetap saja Pak Haji. Gesekan selalu ada. Itu mah sunatullah kayaknya Pak. Apa sih yang dirasakan dengan teman-teman ini ya? Gesekan yang aduh gimana sih gitu. Ini sebenarnya kalau gesekan dengan teman-teman yang paling dirasakan tuh ya menyangkut yang menyangkut masalah rupiah. Kalau yang lain-lain sih tidak terlalu mendalam. Saya pernah sebagai contoh aja, karena saya dulu pernah ikut membidani satu bidang kegiatan, kemudian kegiatan itu dikelola. Ketika saya melihat praktek pengelolaannya itu begitu, kemudian berganti kepala sekolah juga mungkin belum sempat. Nah kemudian saya mencoba memperbaiki itu. Nah itu Pak, ketika saya mencoba memperbaiki itu baru untuk kepentingan sekolah sih. Cuma kan tadi Pak, menyangkut tadi Pak, jadi ya maklum lah. Saya kira normal-normal saja. Betul, seperti Pak. itu ya. Karena bagaimanapun juga unsur pimpinan memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab kelembagaan. Betul, Pak. Ya akhirnya kalau menurut saya sih
ya kami-kaminya lah yang juga harus memahami pimpinan itu siapapun pemimpinnya betul, gitu kan. Pak. Sehingga tujuan dari lembaga tetap bisa tercapai dengan baik kan. Iya. Itu wajar-wajar aja sih. Wajar-wajar aja, iya. Tapi nggak ada kan secara pribadi? Saya tidak mau menghubungkan, Pak, karena waktu itu peran saya sebagai pimpinan, ya sudahlah, berarti dalam hal ini antara atasan bawahan, antara teman gitu aja, tidak antara pribadi saya dengan dia, Pak. Tidak. Jadi teman-teman harus bisa membedakan antara tugas dan pribadi. Iya. Kan? Ini apa namanya ya, untuk yang muda-muda nih. Betul, Pak. Ya. Jadi sebagai apapun, dimanapun, yang namanya hal seperti itu pasti ada, Pak. Iya. Cuman mungkin berat ringannya lah yang berbeda. Iya, yang membedakan. Iya. Yang bikin seneng. Jadi kepala sekolah, jadi yang bikin seneng apa nih? Yang terakhir saya bikin seneng tuh, Pak. Kalau yang lain-lain sih gini, dari awal tahun 2015 itu juga termasuk takdir Allah, Pak. Ketika saya diangkat, saya lalu main ke Direktorat SMK Jakarta. Karena saya ada banyak alumni, Pak. Kenalan, akhirnya banyak bantuan, mungkin salah satunya karena kedekatan. Itu, Pak, termasuk bantuan yang dapat kolam renang, perbaikan segala macam tuh. Itu tahun 2015. Terus 2016, sampai perbaikan asrama, perbaikan lab. Terakhir 2018 dapat simulator. Itu kan hanya 6 SMK, Pak. Yang waktu tahun 2018 itu yang dapat, termasuk Mundu lah waktu itu. Itu kan kita bisa simulator, dan simulator juga mungkin ceritanya luar biasa ini karena lelang. Saya pertama kali pengalaman lelang itu, lelang elektronik itu, lelang cepat itu. Itu juga satu hal yang luar biasa bagi saya, teman-teman di direktorat membantu betul Mundu, sehingga Mundu sekarang paling tidak ketika saya di situ sudah termasuk yang terbaik lah, bahkan diakui oleh orang Perancis waktu itu. Nah, 2018 akhir, saya Panung sedang baru pagi-pagi berangkat dari sini, santai aja. Dari mobil turun, jalan kaki, tiba-tiba ada yang nelpon, Pak. Ini yang nelponnya perempuan cantik lagi, Pak. Siapa ya? Assalamualaikum. Ini dengan Pak Ecep ya? Iya, dengan siapa, Bu? Saya dari Bandung. Pak Ecep udah siap belum persyaratannya gitu nanya, Pak. Maksudnya apa, Bu? Pak Ecep kan mau diajak ke Perancis, itu ternyata dari Dinas Provinsi Jawa Barat, Pak. Ibu, saya kan nggak mau GR, Pak. Ibu, saya Ecep Jalaluddin, SMK Mundu. Iya, Pak Ecep. Barangkali salah ya? Barangkali salah, Pak. Itu, Pak, diajak ke Perancis, Pak, nggak pernah ngebayangin saya, Pak. Karena memang mau ada kerjasama antara kita, sekolah kelautan, dengan sekolah kelautan yang ada di Perancis. Gitu. Kemudian yang kedua itu sudah berjalan, tiba-tiba lagi, Pak, tahun berikutnya, ada teleponnya dari dinas. Pak Ecep, ikut ya jalan-jalan ke Kudus, lihat sekolah, ya siap. Gitu, Pak. Ya itu mungkin termasuk yang tidak diduga. Jadi saya dapat perjalanan ke Perancis, Pak, seminggu, coba, gratis, Pak, dibiayai oleh negara. Tidak pernah terbayangkan, Pak. Apa yang menyebabkan itu semua, saya tidak tahu, Pak. Ya tadi kalau saya benang merahnya adalah satu, Pak Haji relatif banyak nanya awalnya dengan senior-senior, dengan yang dahulu yang tadi disebutkan. Banyak berbagi, apapun itu bentuk berbaginya. Informasi, amaliah lainnya lah. Mungkin itu buahnya sudah digariskan, Pak Haji. Dan yang penting nih buat teman-teman yang masih muda tadi utamanya, ketika kita bekerja itu tidak bisa, Pak, kita ingin mendapatkan kebahagiaan itu hanya berbekal ilmu dan keterampilan, Pak. Maksudnya? Harus ada satu lagi, yang namanya invisible hand. Kita harus tetap yang namanya berdoa kepada Allah dan sebagainya, tetap, Pak. Jadi jangan hanya berdasarkan, saya punya kemampuan nih, saya misalnya S3, S4 dan seterusnya, pasti belum tentu, Pak. Tapi itu tuh yang tetap berdoa. Itu juga jangan dilupakan itu, karena bahkan mungkin jadi penentu, iya. Ya atau tidak? Iya, boleh jadi, Pak. Ini sekedar ini bukan termasuk sum'ah atau ria ya, teman-teman. Saya mulai SPMA dulu tahun 79 mungkin mulai. Itu kan ikut dengan teman di pondok tradisional di Cianjur. Itu saya terbiasa mengamalkan surat
Al-Waqiah kalau sudah habis subuh, Pak. Sampai sekarang saya belum berhenti, alhamdulillah. Kalaupun sekali-kali sakit, kalaupun misalnya ada pertemuan nih di hotel di mana, saya sholat di kamar hotel, saya selesai sholat subuh, saya ngaji itu. Jadi silakanlah teman-teman, itu apa ya, praktek baik mungkin yang saya alami, ya. Salah satunya lah, mangga. Al-Waqiah ya. Al-Waqiah. Itu nggak lama kok baca. Kalau sering-sering dibaca, nggak sampai sebulan juga sudah ada di dalam kepala. Hafal ya. Gitu. Satu lagi, ini kan berasal dari IPB nih. Betul. Tentang IPB nih. Ya, ya. Komunikasi dengan teman-teman sejawat seangkatan atau atas bawah masih ada ya? Masih. Saya kebetulan termasuk salah satu pengurus di Ikatan Alumni IPB sampai sekarang. Bahkan yang sekarang ini karena situasi begini, jadi kita sering mengadakan tahlil virtual untuk teman-teman kan yang meninggal, Panung, kakak kelas, adik kelas, karena kasus COVID ini banyak yang meninggal. Jadi akhirnya kita sering virtual. Kemudian juga ada Maulid Nabi virtual, dan insya Allah nanti Pak, tadi juga ada dari teman dari Sekjen IKA itu, Haji katanya gimana kalau kita mengenali tahlilan ini, sekarang banyak teman-teman yang sakit, kapan? Saya bilang belum Jumat aja tanggal 31 Maret gitu Pak, sudah disiapin. Jadi memang ini masih komunikasi intensif Pak. Wow. Ini kebetulan sih begini, kalau tidak ada kasus pandemi sih mungkin tiap bulan kita bertemu di mana gitu, kumpul-kumpul aja. Iya. Nah ini juga termasuk termasuk Fortika ini. Fortika ini. Kenapa saya tanya begini ke beliau? Karena kebetulan di Mundu kan lumayan banyak. Iya. Di Mundu. Iya. Jadi bukan saya mengistimewakan, bukan. Artinya memang demikian adanya. Makanya saya nanya nih, nyerempet. Tapi ini nyerempet asik loh ini. Karena kalau sekarang kan jelas dari mana-mana kan backgroundnya. Ini yang jujur saja, kadang-kadang juga dari unsur kedisiplinan Pak Haji. Betul. Kan dari kami dulu di guru-guru kan ya. Iya. Kalau dari yang tadi itu lumayan banyak di Mundu ya. Mungkin 10 orang, 15 orang mungkin di Mundu itu. Iya, banyak Pak. Banyak sekali ini. Itu yang dari IPB itu. Betul. Ya. Lebih. Jadi masih aktif. Masih ya? aktif Pak, Masih aktif. Ya. Alhamdulillah. Kemarin juga terakhir ada reuni para mantan kepala sekolah alumni BKP Jawa Barat Pak. Pernah bertemu, difasilitasi oleh teman-teman yang masih aktif. Itu di SMK Negeri 1 Kuningan. Kita difasilitasi betul Pak. Pokoknya yang purna ini tidak mikir apa-apa Pak. Nginep di hotel, makan udah pokoknya tahu beres. Alhamdulillah kata saya tuh. Hebatnya gini, hebatnya dari IKA ya. Ikatan alumni itu. Iya. IKA-nya ini yang apa ya? Ya bagus lah, positif itu. Terakhir Pak Haji, untuk teman-teman yang masih aktif di Mundu nih, barangkali pesan bagaimanapun juga sahabat, beliau adalah sosok lama, figur yang jadi panutan kita semuanya. Ya, terima kasih Pak Denu. Teman-teman semua, saya kira yang penting mah bagi kita yang masih aktif di jalur mengajar di SMK Mundu, tetaplah bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada masalah, saya kira masalah mah tetap ada dimanapun, kapanpun kita. Yang penting kita bisa mengelolanya dengan baik, kemudian kerjasama dengan tim, dengan guru-guru, dengan teman-teman yang lain. Kemudian loyalitas kepada pimpinan itu harus jadi bagian yang tidak boleh diabaikan, meskipun siapapun dia, karena bagaimanapun dia kan pimpinan yang ditunjuk oleh provinsi, oleh pemerintah. Ketika kita loyal kepada pimpinan, berarti kita loyal kepada pemerintah, kan begitu. Kemudian yang berikutnya, tadi sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, tapi jangan melupakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa membuat kita semakin kuat menghadapi apapun. Yang lainnya tentulah golongan silaturahmi dan lain-lain, jangan diabaikan, karena ketika sudah purna kayak saya kan sudah kehilangan banyak. Ketika kita tidak siap menghadapi kehilangan banyak, maka akan ada masalah. Alhamdulillah ketika saya masih dinas, banyak teman yang mengingatkan, Pak Ecep awas hati-hati nih, ketika Pak Ecep nanti purna
banyak kehilangan, banyak segala macam gitu. Jadi ingetin Pak. Betul. Dan betul ketika saya pensiun banyak kehilangan macam-macam, kehilangan penghasilan, kehilangan teman bercengkrama setiap saat gitu. Pagi-pagi yang biasanya harus berangkat dinas ini sekarang malah ngurus burung dan lain-lain. Jadi sudah kalau kita tidak siap nih, saya kira masih ada sekarang beberapa teman yang mungkin akan masuk masa pensiun nih, Iya. termasuk Panung mungkin. Siap. Panung terus siapa lagi? Ya, berikut Pak Haji Ahmad. Pak Haji Ahmad Santoso ya. Iya. Jadi ke bawah masih agak jauh. agak jauh. Jadi siap-siaplah menghadapi situasi itu sehingga kita pensiun nyaman-nyaman aja. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih Pak Haji. Istimewa sekali sahabat semuanya bahwa apa yang beliau sampaikan bukan menggurui, apa yang beliau sampaikan bukan apa ya, hal-hal yang harus dilakukan. Kita lihat, kita simak apa yang beliau sampaikan, memang benar adanya bahwa loyalitas kita ya kepada pimpinan yang karena pimpinan ditunjuk oleh pemerintah, tidak punya alasan untuk tidak setia, tidak punya alasan untuk tidak loyal bagi teman-teman semuanya kepada pimpinan. Barangkali itu saja, kita sama-sama saling mendoakan untuk teman-teman semua yang sudah purna, yang sakit mohon supaya segera bisa disembuhkan ya. Amin, amin. Terima kasih sahabat channel Pak Denung. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam satu rasa.